Selamat pagi menjelang siang di hari ini tanggal 26 Desember tahun 2023. Para kanca semuanya, Tanjung Ini Radio kehadiran cowok-cowok ganteng. Gila. Cowok-cowok ganteng, mereka ini dulu mantan cover boy. Cuman gagal semua. Soalnya waktu penjurian mereka nyolong soal. Para kanjeng semuanya, ngobras kita hari ini nanti sampai ke pukul 12 pas ngepas nanti, kurang lebih pukul 12. Kita akan ngobrol dengan kawan-kawan kita dari IMETA, Ikatan Mahasiswa Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Silakan dipakai, Mas. Agak dekat ngomongnya. Nah, seperti sedekat engkau dengan dia. Asik. Hadir di hadapan kita semuanya para kanca, ada Adam, kemudian Arta dan juga Vio. Vio kan? Woi, Vio Genti Zahir, panggil akrabnya Genti. Genti-genti mulu pacarnya. Playboy. Playboy. Oke semuanya, para kanca kita akan ngebahas tentang IMETA di tahun 2023 kemarin di bawah kepemimpinan Adam, apa yang telah dilakukan dan rencana kedepannya mau ngapain mereka. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Adam. Oke, selamat pagi Om Anggi. Siap. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar alhamdulillah sehat. Om. Sehat ya. Bagaimana posisi sekarang, masih aman Indonesia? Serius nih yang ngomongnya deh. Oke para kaca, dengan Adam sekarang beliau adalah ketua Ikatan Mahasiswa Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang ada di Universitas Sriwijaya. Sekarang semester berapa Mas Adam? Untuk sekarang itu masih semester 5 mau naik semester 6 Om. Fakultas Hukum. Oh, Fakultas Hukum Unsri. Iya, Masya Allah, hati-hati ngomong. Akhirnya disomasinya gitu. Oke, yang di Indralayo apa yang di Bukit gitu? Kebetulan kalau Adam sendiri itu ada di Bukit Om. Bukit. Palembang. Oh, di Palembang, oke. Adam lahir di Tanjung Enim. Besar di Tanjung. Oke, SD SMP-nya di mana? Di Tanjung Enim. Untuk SD-nya itu SD saya dari SD 8, SD Negeri 8. Lawang Kidul. Oke, kemudian SMP-nya SMP 1 Negeri Lawang Kidul. Dan untuk SMA-nya itu SMA Bukit Asam. Oh, sama Bukit Asam. Berarti lulusan tahun 2000. Angkatan 2020. Waktu SD berapa dulu? SD 8. SD 8. Guru yang paling berkesan siapa? Guru paling berkesan. Kita tes dulu Vio, inget nggak dia kan? Itu Ibu Wardani selaku wali kelas 6 dulu. Oke, kelas 6 itu kan masa-masa yang akhir-akhir loh, masa-masa banyak kenangan di SD kan. Nah, kebetulan itu wali kelasnya itu Ibu Wardani. Ibu Wardani. Masih ngajar sekarang beliau ya? Untuk sekarang sudah ini pensiun. Oke. Selamat pagi untuk Ibu Wardani. Nih Ibu, hasil garapan kita kemarin. Hasil garapan. Nah itu kebetulan Ibu Wardani itu rumahnya juga di Talang Jawa. Oh, Talang Jawa. Oke, tetangga. RT berapa? RT 3. Oke, RT 3. Oke, selamat pagi Ibu Wardani. Halo Bu Wardani. Nah, Bu. Waktu SMA yang terkesan cewek mana? Cewek. Ya, Vio kita tes dulu. Masih inget gak dia nih deh? Ada. Sekarang di mana dia? Sekarang masih kuliah juga. Oh, masih kuliah. Fakultas Hukum? Bukan. Fakultas apa? Fakultas Ekonomi. Di Universitas Sriwijaya juga. Oke, pantesan rajin ke Palembang nih. Oke, semuanya pada kancu. Mas Adam, kepengen tahu nih kalau boleh diceritakan sejarah singkatnya IMETA yang Mas Adam ketahui, bagaimana awal berdirinya? Oke. Jadi IMETA itu kepanjangan dari Ikatan Mahasiswa Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Nah, untuk sejarah IMETA itu sendiri, IMETA itu dibentuk tanggal 28 Oktober tahun 1998. Nah, salah satu pendirinya yaitu Kak Denny Susanto selaku founder IMETA Sumsel pada zaman 98 tersebut. 98 ya. Nah, tujuan dari IMETA itu didirikan, awalnya itu berawal dari keresahan karena jomblo.
Oh, oke. Mungkin bisa jadi juga, Oh, bisa jadi juga. Selamat pagi untuk Kak Denny Susanto ya. Iya. Mudah-mudahan lagi dengerin kita live saat ini di YouTube, IG dan juga Facebook. Oke, kemudian Kak Denny Susanto itulah yang pertama kali yang mempunyai ide Iya, untuk mendirikan Imeta. Imeta Sumsel. Kalau boleh tahu apa keresahan yang dirasakan saat itu oleh kawan-kawan Imeta? Awal mulanya itu keresahan tentang anak-anak rantau yang berkuliah di Unsri khususnya, terutama di Indralaya maupun di Palembang. Iya. Nah, keresahan itu pertama dari Kak Denny sendiri itu melihat sudah banyak sekali organisasi daerah, namun bukan di Muara Enim yang sudah mempunyai seperti himpunan di situ. Oke, Nah, sedangkan di Muara Enim terkhususnya belum ada. Belum ada ya waktu Sedangkan mayoritas di Unsri dan Indralaya Palembang itu mayoritasnya ada di Kabupaten Muara Enim, dulu berkuliah di sana. Nah, berawal dari keresahan tersebut karena tidak adanya saling membantu, saling menolong antar sedaerah yang sedang merantau. Nah, di situ Kak Denny Susanto mempunyai ide. Bagaimana sih kalau kita membuat suatu himpunan atau perkumpulan untuk membantu sesama anak perantauan yang ada di Universitas Sriwijaya, baik itu di Indralaya maupun di Palembang awal mulanya. Nah, kalau tahun 98 berdiri, sekarang sudah berapa nih kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam Imeta? Untuk sekarang di periode yang sekarang itu kan dari tiga dari 3 angkatan, dari 21, 22 dan angkatan 23. Oke. Nah, untuk sorry, yang angkatan 21, 22, 23 itu tahun atau tahun angkatan tamat tahun sekolahnya. Oke. Nah, jadi kalau total seluruhnya itu anggota Imeta Sumsel kurang lebih 320 orang. 320 orang ya? Anggota. Nah, ini Mas Adam kepengen tahu untuk menjadi anggota Imeta salah satu syaratnya adalah mahasiswa Unsri ya? Iya, harus aktif di Universitas Sriwijaya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Nah, kemudian apa lagi nih sampingannya? Aktif di mana? Untuk bisa menjadi anggota Imeta ini? Kalau untuk syaratnya itu tidak ada ketentuan khusus ya Yang pasti itu mereka tersebut berada di domisilinya Kabupaten Muara Enim dan aktif sebagai mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Dan kalau misalkan mau lebih aktif lagi, mau mendapatkan jabatan sebagai badan pengurus harian, nah itu mungkin harus mengikuti beberapa event sebagai panitia. Nah itu kan secara tidak langsung mengasah kemampuan anak-anak Imeta itu untuk bisa maju ke depannya. Jadi berkegiatan sosial, bersilaturahmi sesama kita mahasiswa asal Kabupaten Muara Enim yang ada di Unsri ya. Unsri. Oke. Selama ini apa kendala yang dihadapin? Untuk selama ini kendala di Imeta itu sendiri, pertama itu dari SDM-nya sendiri. SDM ya. Dari internal. Mengapa dari SDM? Ya itu terkait antara personal Personal ya. Personal mereka yang mau ikut berorganisasi namun terhalang oleh tugas kuliah yang menumpuk biasanya. Jadi oleh karena tugas kuliah yang banyak, akhirnya anggota Imeta Sumsel itu yang awalnya aktif tiba-tiba menghilang. Menghilang karena lebih fokus ke kuliahnya dibanding organisasi. Tapi sempat bergabung lah ya. Bergabung juga. Mas Adam, kalau misalnya ada mahasiswa gini loh, siapapun mahasiswa dari Kabupaten Muara Enim itu wajib atau tidak sih bergabung di Imeta, khusus yang Unsri ini? Perihal wajib dan tidak wajibnya itu tuh sebenarnya tidak wajib juga Cuman kalau misalkan mereka itu ingin membranding diri, belajar untuk berorganisasi, terutama di Kabupaten Muara Enim, kami sangat membuka seluas-luasnya untuk mereka bisa bergabung ke Imeta Sumsel. Itu pria atau wanita yang menjadi anggota? Campur anggotanya, ada cowok dan cewek juga. Ada yang kadang-kadang cewek baik, yang lanang nggak usah, makannya banyak katanya. Masuk akal. Masuk akal.
Oke, oh berarti IMETA itu mahasiswa Unsri yang baik yang di Indralaya ataupun yang Di Palembang. di Palembang. Untuk sementara, untuk saat ini kalau boleh tahu sekretariatnya di mana kita IMETA? Untuk kesekretariatannya itu ada di Indralaya, Indralaya, di oke. Jalan Timbangan nomor 2 RT 3. Ada 3 ya. Ada yang standby tiap hari situ. Untuk sekarang kosong Oh, karena oke. lagi libur. Libur. Oh. Biasanya kamu nih kalau libur ngisinya kegiatan apa selain syuting film? Nah kalau syuting film. Pertanyaannya gila nih aneh. Oke, nah kalau lagi libur seperti ini apa kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan IMETA? Ini pada pulang kampung, Pak, atau nyebar ke mana gitu? Untuk sekarang itu memang lagi pada pulang ke Daerah rumahnya masing-masing. masing-masing. Ke rumah daerah orang tua masing-masing. Iya, ke rumah orang tua yang masing-masing. Untuk menghemat Om. biaya kos. Benar. Oke, oh jadi pada pulang ya. Nah, sekarang kan pada kumpul nih, balik lagi nih ke mana di apa tuh di Morenim nih. Ada pertemuan rutin selama masa libur ini? Nah, kalau di IMETA sendiri itu kan di hari-hari libur inilah kami banyak mengadakan agenda-agenda seperti event. Oke. Untuk event yang ada di Muara ini. Karena dengan libur ini kan otomatis anak-anak IMETA itu berada di daerahnya masing-masing. Balik dusun galuh gitu. Iya, dan Oke. tidak jauh dari Kabupaten Muara Enim itu sendiri, Nah, Oke. jadi kalau misalkan kami mau membuat event-event besar, nah itu di hari-hari Hari libur ini, seperti ini. dan kita ngadanya di Di Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim. Oke, keren sekali. Kegiatan yang positif perlu kita dukung. Ah, ini butuh dana berapa? Nah, kurang lebih 100 juta, Boleh lah hostnya udah nawar ke dana, baca nih. Oke siap. semuanya para kancu, seru sekali kita ngobrol-ngobras pagi hari ini. Ngobras adalah acara yang ditayangkan setiap hari Senin sampai Jumat, biasanya jam 2 sampai jam 4. Cuman hari ini para kanca kita adakan di pukul 10 sampai pukul 12. Karena kawan-kawan kita IMETA ini siang nanti mereka ada kegiatan di Muara Enim ya. Persiapan ya. Persiapan kegiatan di Muara Enim besok ya. Besok kegiatannya, hari ini persiapannya. Oke. Kita undang paksa mereka hari ini ya kan. Karena tidak yes kalau ngundangnya setelah acara. Tetap acara ini para kanca dibawakan dengan suasana sersan, serius tapi santai. Oke, sambil diminumin nih. Sambil santai. Oke semuanya para kanca jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah lagu yang berikut ini. Acara ngobras kita hari ini, sekarang saat ini jam 10 lewat 59 menit. Sejam lagi lapar. Sejam lagi. Ngapo lah kalau lapar selalu jam 12 Siapa lah nyiptakannya itu zaman itu dulu. Oke semuanya pada kanca, kembali lagi kita dengan ngobras dengan kawan-kawan kita dari IMETA, Ikatan Mahasiswa Muara Enim yang ada di Palembang, terutama dari Unsri, Universitas Sriwijaya. Dengan Adam selaku ketua, kemudian ada Vio, Humas, dan juga ada yang ini. Nah, kita kunci dulu ini, jangan kita sebut ke. Enak, agak cewek kalau yang follow dia. Nanti dengan Arta juga nanti akan bincang-bincang. Apa ya event yang akan mereka lakukan. Oke, sekarang kita ke Vio Genti Zahir. Selamat siang Vio. Halo, selamat siang. Senang tidak ada di sini? Senang Om, senang. Senang ya. Vio sekarang mahasiswa Unsri fakultas Kalau aku Fakultas Ilmu Komputer, ilmu komputer yang semester semester 3 sekarang. 3. Oke, alumni Kalau aku alumni SMA 1 Lawang Kidul. Oh, Di Semansa. Semansa Laki. Iya. Semansa Laki. Iya, Semansa Laki. SMP-nya SMP SMP 1 Unggulan Lawang Kidul. Oh, yang di sini, Iya, di sini. deket, enggak jauh-jauh. SD-nya Kalau SD-nya SD 10. Jadi aku tuh SD 10? TK, SD, SMP di Lawang Talang Kidul. Jawa Galom. Di Talang Jawa lo. Oh, sekarang di Palembang. Ngapo ngembek jurusan komputer tadi ngapo? Jadi kemarin tuh aku angkatan 2001, aku kemarin milih jurusan ilmu kelautan Om. Ilmu kelautan. Ilmu kelautan, tapi menurut aku passion aku Sorry, bukan ilmu kelautannya di mana? di Indralaya, Universitas Sriwijaya Oh, juga. Universitas Sriwijaya, fakultas Fakultas FMIPA. MIPA. Nah, kemudian Kemudian- Bebala. Bukan. Eh, Bukan. Bebala.
bukan passion aku, tapi Oke. kayak mana kurang cocok beda dengan jurusan itu. Jurusan itu ya. Jadi beralihlah ke jurusan teknik komputer sekarang. Mm-mm. Karena menurut aku kita ini kan sudah di zaman 4.0, Iya. 4.0, Iya. yang mana teknologi itu bakal berkembang terus. Jadi aku pengennya berkontribusi untuk teknologi agak ke depannya gitu. Berarti kampusnya kuliah di Di Palembang, sorry, di Bukit. Di Bukit ya. Iya, di Bukit. Oh, di Palembang tinggal di? Kalau aku punya rumah sendiri Om di Palembang. Masya Allah ini di idaman para mertua nih. Lah punya rumah dewe. Nyaru. Oke, di daerah mana rumahnya? Kalau rumahku itu di Jalan Radial di Cempaka. Oh Cempaka, berarti dekat ya ke Bukit. Di tengah-tengah kota pokoknya. Iya Om. pas nian itu, oke sip. Gimana rasanya sekarang setelah pindah status ke fakultas apa tuh komputernya? Oke, karena ini juga kemarin kan belum ada Om ya. Kemarin kan aku tuh pengen jurusan kesehatan kemarin tuh. Oke. Tapi karena memang susah untuk untuk ditembus, jadi beralihlah muter otak kayak mana kalau aku tuh jurusan komputer. Menurut aku sekarang nih fine-fine BM seneng Senang ya? pelajarannya coding-codingan Iya, gitu. terus banyak cewek lagi. Tidak sih Om, Oh kalau Ida. Langsung ngomong Ida. kalau di fakultas komputer tuh banyak lah cowoknya. Banyak cowok ya, oke. Dan juga banyak wibu. Ibu. Vio bergabung di Meta dari tahun berapa? Dari tahun 2001. Oh 2021 itu ya? Iya, Oke 2021. bener lah pasti setelah jadi mahasiswa. Tidak mungkin sebelum jadi mahasiswa gabung ya. Oh 2021 tahun 2021. aktif, mulai aktif di Meta. Sebelumnya sudah tahu tentang Meta. Kalau aku tuh tahu IMETA sebelum aku bergabung di IMETA. Berarti waktu masih di Semansa ya? Pas kuliah, pas SMA kelas 11 oke. ya. Datanglah rombongan ini nih, Imeta nih. Kemarin kan aku bergabung di organisasi juga Om ya. Oh. Jadi kami tuh kemarin collab sama IMETA pengabdian. Oke, Nah Om. di sanalah aku tahu IMETA tuh ada organisasi ini gitu. Jadi aku tuh berminat bergabung di IMETA gitu. Oke. Seneng ketemu dengan kawan-kawan Imeta. Seneng ya karena kita kan satu tujuan ya Om ya, Iya. organisasi ini kan. Dan juga kita satu visi misi, satu daerah juga. Iya. Sangat seneng gitu kalau kami dikumpulkan gitu, dihimpun dari berbagai daerah gitu di Muara Enim. Di Morenim ini, oke. Para kanca semuanya, Pio ini sekarang mendudukin jabatan selaku Humas ya? Iya, Kepala Departemen Humas. Nah, departemen ini. Menteri berarti dia nih. Kepala Departemen Humasnya Imeta untuk periode 2023-2024. 2023-2024. Para kanca semuanya sekedar informasi bahwa kepengurusan Imeta itu setahun ya. Iya, yang 1 Oke, tahun. jadi mereka dalam setahun ini harus benar-benar bekerja keras untuk menunjukkan eksistensinya bahwa ini loh mahasiswa asal Mor ini Iya, penuh dengan kegiatan yang positif. Oke. Pio kalau disuruh milih ngurus Imeta sama ikut yang kemarin syuting film pilih mana? Hah? Kemarin soalnya denger-denger cerita dia mau ikut syuting film nih, lagi casting dia. IMETA sih Om. Imeta, Nah, oke. Nah, sekarang Pio kalau boleh tahu apa nih kegiatan kita dalam waktu dekat ini yang akan dilaksanakan? Oke, mungkin aku sedikit flashback dulu Om ya. Boleh, sebelumnya. boleh. Kami sambil tiduran juga enggak apa-apa. Boleh tidak? Apa? Flashback dulu kemarin kan aku dihubungi sama Adam untuk dipilih sebagai ketua umum, sebagai ketua departemen. Bahaya nih. sorry Jam. Caknya nak jungkel ke nih. Sebagai ketua departemen humas. Oke. Itu kemarin tanpa pikir panjang dulu Om, aku langsung kayak Langsung oke ke- setuju oke. Karena kan dengan aku juga sudah ikut di organisasi luar yang mana aku sudah berpengalaman juga kan punya relasi-relasi Iya. di luar. Jadi passion aku juga di humas ini Om ya. Iya. Nah, setelah kemarin kami sudah dipilih, kami itu kan ngadain program kerja. Nah, Ya. salah satu program kerja kami itu ada namanya kelas inspirasi. Kelas inspirasi, oke. Dengan tema kami tuh pengen ngambil public speaking karena Public speaking. aku mikirnya gini Om, kita tuh pengennya sebagai humas hubungan masyarakat tuh punya skill public speaking biar kita tuh di depan di depan relasi-relasi kita tuh tidak canggung lagi untuk berbicara gitu. Narasumbernya hehehe. Pakai aku baik. Aku ajari kelakar ya. Oke, jadi Imeta dalam waktu dekat ini mengadakan Seminar. kelas inspirasi, Ya, kelas inspirasi. Temanya ke public speaking. Public speaking. Akan diadakan kapan itu, Mas? Kalau untuk acaranya itu besok tanggal 27 Besok tanggal 27 di Aula SMA Negeri 2 Muara Enim. Oke, di SMA Negeri 2 Muara Muara Enim. Enim. Pesertanya berapa orang rencana?
Kalau untuk sekarang Om ya, kami targetnya sebenarnya cuman kalau untuk umum itu 30. Jadi maksimalnya itu kami pengen 50 Om. 50 orang. Tapi sekarang sudah mencapai target, itu ada 64 orang di grup. 64 orang. Di grup itu Om. Sorry tadi untuk umum dan Dan mahasiswa. Oke, itu IMETA. kalau untuk umum tuh siapa tuh maksudnya? Kami membuka untuk seluruh ini kalangan masyarakat Om. Jadi yang pengen belajar public speaking itu kami membuka peluang gitu Om. Berbayar atau ini? Kalau untuk HTM itu ada kami 10.000. 10.000 ya. Dengan benefit. Semua peserta. Iya peserta, seluruh peserta dengan benefit banyak lah Om. Pokoknya ada kuisnya, ada sertifikat, ada snack juga dan lain-lainnya. Ada kesempatan foto bareng dengan narasumber? Boleh. Nah, Mas tadi untuk umum itu ada batasan usia? Enggak ada Om. Oke. Yang pengen belajar public speaking gitu. Oh, jadi berapapun ya. Nah, tadi itu untuk umum dan kemudian ada lagi khusus untuk IMETA Sumsel. Oh, IMETA Sumsel. Jadi oke. Jadi kawan-kawan yang IMETA kemarin ada sekarang lagi pada liburan, balik ke Muara ini. Diisilah dengan salah satu kegiatan ini. Oke, mereka berbayar juga. Berbayar juga Om. Oke, sama ya. Sama dengan. Oke, nah itu siapa narasumbernya nanti berapa orang? Kalau narasumber itu ada 1 orang Om, narasumber dan moderator 1 gitu. Oh 1, borongan. Amun siko narasumber berdua tetep ya. 1 narasumber 1 moderator. Oh kira siko tuh lah narasumber sekalian moderator. Macet gitu deh, udah kebagian lagi. Oke, nah kenapa tadi kan sempat cerita Mas Vio cerita kalau kepengen berbagi ilmu, sharing tentang public speaking supaya tidak canggung ngobrol di depan umum. Depan umum. Waktu kuliah, apakah ada juga mata kuliah seperti ini diajarin nggak? Kalau di kuliah tuh nggak ada Om ya, tapi kan kita kan dituntut ya sama dosen kayak presentasi gitu Om, kan butuh public speaking yang bener-bener mateng gitu Om ya, karena kita di depan mahasiswa lain, depan dosen. Jadi menurut aku skill public speaking itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, baik di perkuliahan, di rumah maupun dimanapun gitu Om. Iya, terutama kalau ketemu calon mertua. Kita nih lo mulai harus bicara sama itu mahasiswa nih. Iya. Jangan coding terus, pening malah. Coding terus. Oke, nah ini kegiatan yang keberapa nih dalam masa kepemimpinan Adam sama Vio nih? Kalau untuk maksudnya kegiatan yang public speaking tadi besok ini, sebelumnya sudah pernah ngadain? Belum pernah, baru tahun dan pengurusan ini Om. Oh, pengurusan ini baru kita bikin ini. Ya. Sorry, kepengurusan kita mulai bulan apa? Kemarin dari bulan Agustus. Agustus. Oke, sip, aman. Oh, karena Agustus sampai dengan ini kemarin sibuk dengan kuliah ya. Iya, benar. Oke. Jadi para kancil semuanya, kawan-kawan kita yang tergabung dalam IMETA ini, mereka tetap menomorsatukan pendidikan kuliah. Setuju kan? Setuju. Karena besar biaya kamu tuh. Jangan main-main kamu tuh kuliah. Iya benar Om. Oke semuanya, para kanca. Barusan tadi dengan Vio selaku humas dari IMETA, kita akan ngobrol lagi dengan dengan kawan-kawan dari IMETA. Ada Adam selaku ketua, kemudian Vio humas dan juga sahabat kita Atar ketua pelaksana ya. Oke. Akan ngobrol lagi, ngulik lagi apa IMETA setelah lagu yang berikut ini. Kita ke acara ngobras hari ini masih dengan bintang-bintang tamu yang keren-keren. Di pukul 11 lewat 25 menit masih kita ngobrol santai. Sekarang dengan siapa Mas? Arta Sanjaya. Arta Sanjaya, pura-pura ya aku ini cicak lupo. Para kanjeng semuanya dengan Arta Sanjaya selaku ketua panitia pelaksana untuk kelas inspirasi besok ya Mas ya? Iya benar Om. Oke. Selamat datang di Tanjung Dim Radio Mas Arta Sanjaya. Sekarang kuliah di Unsri jurusan MIPA Fisika. Iya. SMA-nya? SMA 3 Muara ini. SMA 3 Muara ini jurusannya waktu SMA? IPA. Nyambung berarti. Aku nih ngeri waktu SMA-nya IPS, masuk MIPA. Nggak mungkin itu ya. Tidak. Syarat pertama bela gagal ya deh. Iya. Oke, dengan siapa? Dengan Arta. Oke. Selamat siang juga untuk kawan-kawan alumni SMA 3 Morenim yang saat ini sedang menyaksikan, siapapun juga ya. Silakan disapa Arta. Halo teman-teman. Mantannya enggak?
Enggak. Oh, Biarlah. Oke, biarlah masa lalu. Tidak baik untuk dikenang. Iya, cile, move on nih gitu. Oke. Arta mulai bergabung di mana IMETA? Berarti baru Baru awal-awal ini. awal ini ya. Ya karena semester 1 ya. Ya baru semester 1 juga. Oke. Awalnya kenapa tertarik ikut IMETA? Ya karena pengen banyak teman juga Om. Banyak teman ya. Ya Oke. sama melatih soft skill gitu. Oke. Nah, Arta kan SMA 3 Muara Enim. Iya. Itu ada berapa orang kawan-kawan angkatannya Arta yang ada di Unsri? Enggak banyak sih Om. Enggak banyak ya. Karena sekolah itu baru berdiri juga itu. Baru berdiri. Ya. Oke, angkatan ke berapa berarti Arta di Angkatan ke-7. 7 ya? Iya. Oke, oh berarti paling-paling baru yang kakak kelas kalaupun ada di Unsri mungkin baru-baru tamat ya. Iya benar. Oke. Gimana rasanya ini Mas Arta ikutan, siapa yang awal nunjuk Mas Arta jadi ketua ini siapa? Ya? Hah? Ketuanya? Kak Adam. Dipilih siapa Kak? Nabilara. Oh Nabilara. Ya. Cocok tapi honornya Cocok-cocok bilang. Coba dulu. Coba dulu. Oke. Arta. Oke, Mas Arta. Balik ke kuliah nih. Sekarang kuliahnya berarti di MIPA yang di Indralaya ya? Iya, benar, Oke, kemudian tinggalnya di Apartemen Putra. apartemen Purta yang di Indralaya juga. Iya, di dalam Indralaya juga. Dalam komplek kampus Di kampus. dalam Unsri itulah. Dalam Unsri itulah ya. Iya. Oke. Sekamar dengan Kalau sekamar tuh 3 orang kalau di Apartemen Putra. aduh Duiko-nya. Siapa be dari mana kawan-kawan dari mana? Kalau yang satu tuh cutting FK bahasa Inggris dari Medan ya. Oh dari Medan. Iya. Kemudian satunya lagi? Kalau yang satunya lagi itu dari Sumatera Barat, Padang. Oke, berarti nambah Duiko saudara dari Sumatera ya, si Koong Batak, si Koong Padang. Iya benar. Koong Batak kan si Koongnya kan? Iya, Wah. orang Batang. Koong Batak dari Medan iyo. Oke Arta, gimana rasanya nih Arta, kepengen tahu juga nih sekarang Arta ikut di IMETA, kemudian semakin banyak kawan, semakin banyak menambah silaturahmi saudara. Apa yang terkesan di IMETA? Asik, menyenangkan, seru. Banyak lah sih. Banyak ya. Bisa saling kasbon enggak kamu di IMETA tuh? Misalnya telat-telat kiriman acak kasbon tidak? Gak tahu kalau. Oke, kembali dengan Arta. Arta kalau sekarang pesertanya tadi kata Vio ada sekitar 64 ya. Iya benar Om. Oke, yang terdata 64 orang. Itu apa nih sekarang persiapan yang telah dilakukan untuk acara besok? Kalau untuk persiapan itu sendiri mungkin udah 90%. 90% udah tinggal Eksekusi. dekorasinya lagi. Oh, dekorasi. Berarti pakai janur kuning, tidak? Tidak. Tidak. Bahaya pakai janur kuning deh. Tapi honor deal ya, Cak. Tadi aku ngomong ya. Nah, kata- Deal. Belum. Arta. Belum cair. Arta, ini kan event pertama nih. Iya. Arta bergabung di mana? Di IMETA, kemudian ditunjuk sama kakak seniornya untuk menjadi ketua panitia. Persiapan apa saja yang telah Arta lakukan sampai dengan besok menjelang hari H? Kalau untuk persiapan itu sudah aman ya? sudah aman sih. Tinggal apa ya untuk tempat acaranya sih. Acara tinggal dekor gitu. Oh, dekornya oke. Ya, kalau- Nah, si Arta waktu pertama ditunjuk menjadi ketua panitia, gimana? Sempat nolak atau langsung terima atau Gas bela sih itu. apa tuh? Gas bela. Oh, gas bela. Langsung gas ke bae. Gas ke bela. Pokoknya terima ya. Terima lah. Gak tahu nak bisa tidak atau Oke, bisa pokoknya terima dulu deh. terima dulu. Oke, karena kan dibantu sama kawan-kawan Ya, lain. karena ya. dibantu juga sih itu Iya, alasannya. benar. Oke. Nah, awal Arta bergabung di IMETA, apa saja kegiatan yang pernah Arta ikutin? Mungkin baru-baru ini yang sosialisasi ke SMA gitu. Oke, SMA ya. Oh, Iya, Arta ikut. GTS. Oke, kemana tuh kemarin ke SMA mana? Pernah ke
Semanda, MAN, Semanda, sama SMK 1. Muara Enim, Iya, semuanya oke. Muara Nah, waktu berapa orang tuh kawan-kawan yang ikut di sosialisasi tersebut? Itu tuh tergantung lagi Om. Kalau di MAN tuh kemarin tuh lumayan banyak sih. Banyak ya? Ya, tapi cuman aku cowok ini sendiri. Wah, idola, wajar aja jadi ketua deh. Idola. Enggak juga sih Om. Oke, Arta, kalau misalnya Arta nih kita ada ide rencana ngomong kosong ngomong kosong baik lah kita cak nyoco. Kira-kira kalau misalnya ada IMETA berikutnya, apa idenya Arta kegiatan? Mungkin ngadain pesta, kegiatan yang lebih wah gitu. Lebih wah lagi ya. Kalau bisa. Undang artis dak? Kalau nggak cukup dana sih. Nggak ada dana. Oke, nggak usah pakai dana, pakai modal kawan. Atau Vio kita jadi ke artis ya kan? Itu kan. Ya, benar, Om. Oke, nah siapa Arta kepengen ditanya lagi. Bagaimana cara Arta membagi waktu antara kegiatan di Meta sama kuliahnya? Ya kalau aku sih sebisa-bisanya sih. Sebisa-bisanya Ya, ya. kalau awal-awal belum biasa juga membagi waktu karena kayak beda pas SMA sama kuliah gitu Kuliah, ya. waktunya mau bagi. Mungkin baru-baru ini disempatin aja gitu. Dan pas momen libur kuliah ya. Pas mau libur. Oke, siap. Kenapa? Nih cerita tentang Arta sendiri pribadi. Kenapa pilih jurusan MIPA? Ya pertama seru. Seru ya. Yang kedua apa ya? Menarik. Menarik bagi ya. aku. Ya. Banyak cewek apa cowok di kampusnya? Nah kalau itu kebanyakan kalau angkatan kami itu kebanyakan cewek. Pantesan betah dia. Alasannya. Oke, itu apa tuh? Berapa orang angkatan itu Arta di? Kalau angkatan itu 86. 86 Dari ya? 86 orang itu 17 orang cowok, sisanya cewek. Oke, banyak. Oh, hampir 93% Cewek. cewek. Dia angkatan siapa? Angkatan Arta sekarang? Kawan-kawan asal Muara ini ada berapa orang? Kalau Selain itu tuh Arta? mungkin ada sekitar 3 atau 4 orang. 3-4 orang ya. Ya. Saling kenal ya. Saling kenalnya pas Pas ketemu di masuk Unsri. kuliah, ya. Oke, jadi waktu di mana di Muara ini enggak kenal ya. ketemu karena beda jauh-jauh Jauh-jauh ya. rumahnya. Oke, siap. Oke, para kanca semuanya. Ngobrol seru tadi sama siapa? Arta selaku ketua pelaksana kelas inspirasi yang besok akan dilaksanakan oleh kawan-kawan kita IMETA. Para kanca semuanya, jangan kemana-mana. Nanti kita ketemu lagi setelah lagu yang berikut ini. Hari ini dengan narasumber kita dari kawan-kawan mahasiswa asal Muara Enim yang berkuliah di Universitas Sriwijaya Palembang yang tergabung dalam himpunan kelompok silaturahim IMETA. Oh, lengkap ya. Enak. Boleh lah kakak host ini. Baca nih yang ngangkat-ngangkat nama. Oke, para kawan semuanya, acara ini kita live langsung di mana? Di Facebook, kemudian di streaming kita www.tanjungindimradio.com, kemudian juga di IG dan juga di YouTube. Nanti setelah acara ini kita akan edit, kita tampilkan lagi. Oke, para kanca, di sesi terakhir ini saya akan ngebahas lagi tentang IMETA dengan Humas ya, dengan Vio, dengan Vio apa Pio? Artinya apa Mas? Namanya, arti nama ini Mas? Pio Genti artinya? Kalau kemarin aku nanya sama Mama? wong tua tuh katanya apa ya, aliran air gitu Om. Oh, Pokoknya oke. gitu, pokoknya zahirnya tuh diambil dari bahasa Arab gitu. Oh, Sarap Zahir, Masya Allah. Baiknya wongnya, ngalir terus dia nih. Iya. Iya. Vio berapa saudara Vio? Kalau aku 4 saudara 4? cowok kalau. Coba kalau nomor? Nomor 3 kalau aku Om. No, sama. Aku juga 4 saudara, nomor 3 juga. Memang rata-rata kalau 4 cowok bersaudara, yang nomor 3 hidungnya mancung-mancung. Oh, ini 4 bersaudara ya? Oke, laki semua. Selamat siang untuk papa dan mamanya. Pio hari ini ada di Tanjung Indim Radio bercerita tentang aktivitas dia kuliah di Palembang. Pio, kita kepengen tahu
Ini kan kepengurusannya nanti habis di 2024 bulan 8. Agustus ya? Iya, Oke. Agustus. Oh masih sempet lah Siap, bagi-bagi Om. bonus. Bonus kasbon. Pio kalau misalnya apa rencana kegiatan IMETA berikutnya setelah ini besok acara kelas inspirasi. Nah besok Kalau kami bakal ada namanya itu Om dari Humas ini Om ya. humas ya? Ah, Oke sorry. Kalau boleh tahu tiap-tiap bidang ada kegiatan masing-masing. Ada prokernya masing-masing, Om. Disebutnya proker. Program kerja, Oke. Nah humas akan mengadakan apa? Kalau kami namanya itu IMETA Jelajah. Iya. Jadi kami menjelajahi suatu tempat atau desa di Kabupaten Muara Enim. Nantinya kami bakal belajar bareng-bareng di sana. Misalnya di suatu desa itu mempunyai aktivitas yang berkelanjutan. Contohnya membatik segala macam. Kami bakal belajar bersama di sana gitu. Om. Oke. Nah itu siapa? Ini program yang ke berapa dari bidangnya Pio? Kalau kami program yang kedua. Yang kedua. Yang kalau yang pertama yang besok ya. Kalau Oke. besok. Yang ini. Program yang kedua. Oke. Kapan rencana mau diadakan itu? Rencana bakal itu sebenarnya bisa dikolabkan dengan proker pengabdian nanti Om. Oke. Sekarang kalau boleh tahu ada berapa bidang di dalam IMETA ini? 10 ya? Ada 7. 7 ya. Oke, tujuh, ada tujuh. dua biro di departemen. Biro artinya siapa yang mau jawab nih? Siapa? Adam Prasetya. Kalau biro itu lebih condong ke ini, penerus dari Sekum dan Bendum. Oh. Sekretaris umum dan bendahara umumnya. Jadi Kalau biro itu. lebih ke maksudnya itu harian ya? Bisa jadi seperti juga. Oke. Karena biro itu kan ada dua. Nah, biro yang pertama itu ada Namanya? biro kesekretariatan. Oke. Nah, itu kan berhubungan dengan sekretaris. Oh. Yang cikal bakal menjadi sekretaris umum berikutnya. Terus yang kedua itu ada biro dana usaha atau danus yang berhubungan oke, dengan siap. keuangan. Seperti contohnya itu kan proker danus itu ada membuat PDU, Parka. Nah, Oke, itu Om. dari danus semua, Dananya ya. Untuk pemasukan IMETA itu lewatnya dari danus. Oke. Dana dan usaha tadi, Nah, itu ada berapa orang dalam itu berapa tuh personilnya berapa orang di Danus tuh? Kalau untuk personilnya itu danus ada dua. Dua orang. Pertama kepala divisi dan sekretaris divisi. Nah, oke, kalau yang di siapa tadi yang di sekretariat? Sama juga di Oke. kesekretariat juga. Oh, jadi gini ya, ketua, bendahara, sekretaris, inilah biro, inilah yang backup ini ya. Nah, kemudian bidang-bidangnya yang punya program. Ya, itu lebih ke departemennya, Oh, departemen ya. 7 departemen itu kalau boleh tahu apa saja tuh? 5 departemen. 5, oke, sorry. 5 departemen. Nah, yang pertama itu ada departemen PSDM. PSDM itu artinya? pengembangan sumber daya manusia. Oke, siap. Kemudian ada departemen kerohanian, Kerohanian. yang berhubungan dengan agama dan religius. Religius, oke. Kemudian ada departemen humas, hubungan masyarakat. Ini yang sekarang Pio punya, oke. Kemudian ada departemen Medinfo yang berhubungan dengan dunia digital, Oke. edit pamflet, Oh, yang mengurus siap. IG, Meta, pokoknya media sosial itu ada di Medinfo semuanya. Oh, oke. Nah, dan terakhir itu ada departemen dalam negeri. Wah, ini bahaya nih. Agak sensitif. Nah. Nah, pemilu kita nih. Nah, Nah, itu- departemen dalam negeri lebih ke mana nih? Condong jobnya gimana, teman? Nah, kalau kita lihat proker-proker IMETA itu, itu paling besar itu pasti ada di Dagri, Dagri ya. yang lebih ke condong sosial. Seperti contohnya itu kemarin GTS. Nah, GTS itu proker itu- dari Oke. Departemen Dalam Negeri. Heeh. Karena Departemen Dalam Negeri itu berkecimpung di pendidikan, berkecimpung di sosial dan masyarakat juga, Oh, hampir merangkum semuanya ya. Heeh. Jadi Itu maaf ketuanya siapa? Ketua bidangnya? untuk kepala departemen Kepala ya? itu ada Via. Oh, Via. Selamat Via. pagi untuk Via. Halo. Sudah bangun belum? Halo Sri Octavia. Kalau masih tidur Via nih. Alah bangun. Iya. Vianya fakultas apa di Unsrinya? Fakultas Ilmu Matematika. Ibu matematika. Seharusnya bendahara dia tuh. Ngitungnya cakean. Oke, jadi itu yang lebih banyak ke ini ya, siapa ke merangkum seluruh kegiatan ini. Nah, Dagri. itu kalau boleh tahu strukturnya dari departemen dari apa nih? Proker tadi. Dari bidang-bidang tadi masuk dulu ke biro atau langsung ke ketua, Mas? Kalau
sebelum ini kan, sebelum dari departemen itu mengajukan proker, itu pasti ada namanya ini sosialisasi antara departemen dan BPH inti yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Nah itu proker-proker dari departemen itu bakal diajukan dulu ke kami. Misalkan dari kita itu menyanggupi dari IMETA, proker itu bisa disahkan. Oh gitu, jadi dipresentasikan, ada nyambung sama program secara umum dan positif untuk masyarakat umum, baru di jalan nih. Baru dijalankan. Karena proker-proker IMETA itu kan ada yang turun-menurun dan baru berinovasi. Seperti contohnya kelas inspirasi ini yang sekarang ini kan. Oh, ini baru nih. Baru. Inovasi dari departemen yang sekarang. Nah, itu kan perlu adanya perbincangan dulu nih. Apa saja sih agak kedepannya dan kekurangannya. Kita harus mengantisipasi yang paling jelek. Misalnya target 100 peserta, bagaimana supaya dapat 100 ya kan? Atau diem kok kayak pesertanya. Ketuanya tuh lah. Iya. Lanjut, Oke, sekarang kembali lagi ke siapa nih? Ke Pio. Pio, harapannya apa nih di IMETA? Oke, harapannya di IMETA tuh pastinya IMETA tuh bakal berkembang lebih luas lagi Om ya. Kita tuh keluar dari zona nyaman yang mana pastinya memiliki inovasi-inovasi terbaru lagi. Jadi proker-proker itu baik yang kita laksanakan, tapi mempunyai inovasi-inovasi lainnya gitu Om. Oke, berkembang terus ya. Berkembang terus. Oke, ini closing statementnya Pio. Di 2024 ini Pio pengen jadi apa? Oke, kalau di 2024 ini aku tuh pengennya menjadi uang yang bermanfaat untuk orang lain Om ya. Terutama ini kan humas nih. Humas itu kan bakal berkaitan dengan internal, eksternal. Jadi aku tuh pengennya bermanfaat untuk IMETA, yang mana bakal berkontribusi baik, berkontribusi lebih besar untuk IMETA di depan umum gitu Om. Intinya pengen berkontribusi dan menjadi bermanfaat untuk orang lain Om. Gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak. Tolong kasih ongkos ini. Keren. Jadi bermanfaat semakin banyak hari demi hari. Pio berkembang bersama IMETA ya. IMETA. Oke, keren. Dapat inspirasi dari mana itu, Kat? Kelas inspirasi. Oke, keren. Masuk omongan deh. Ngalah ke ketua aja. Oke, terima kasih banyak Pio, mudah-mudahan tercapai. Dan sekarang dengan Arta. Kepengen tahu nih Arta. Setelah kelas inspirasi apa nih Arta yang mau bikin? Kalau misalnya ditunjuk sama departemen lain, kalaupun nanti misalnya ada usulan ke departemen lain, Arta siap bikin event apa nih? Mungkin event yang lebih besar lagi loh. Lebih besar lagi ya? Lebih besar dari kelas inspirasi ya. Oke, nah waktu sekarang kepengen tahu bagaimana tanggapan orang tua Arta dengan kegiatan yang sekarang Arta ikutin ini? Dilarang, disupport atau setengah-setengah? Kalau dari orang tua itu sangat mensupport, mendukung, apalagi tentang hal yang positif gitu. Ini sangat mendukung sekali. Masalah dana kecil lah. Ya, urusan belakang. Oke, yang terakhir nih Arta, kepengen tahu resolusi 2024 apa yang Arta inginkan? Pengennya menjadi lebih baik. Lebih baik dari hari kemarin. Oke, pacar mau nyari belum? Sekarang udah punya pacar kan? Udah ada. Selamat siang pacarnya Arta. Oke, terima kasih banyak Arta. Sekarang dengan Adam selaku ketua IMETA. Mas Adam, kepengen tahu apa yang membuat Adam semangat ngurus IMETA gitu loh. Karena gini lah, ngurus kuliah ngurus kuliah aja kadang-kadang capek, kadang-kadang males, kadang-kadang semangat kuliah. Nah sekarang ini malah ngurus IMETA yang maaf ngomong beraneka ragam, kawan baru dan beraneka ragam cara pikir. Itu gimana cara ngatur dan membagi waktunya? Oke, sebenarnya kalau kita sedikit flashback juga lah Ume. Oke, ini flashback ya? Iya. 2-3 jam cukup gak? Kami nak keluar dulu. Pokoknya di singkat-singkatnya lah. Cerita panjang disingkat-singkat gitu.
Jadi awal pertama kali masuk IMETA itu kan dari tahun 2021 Om. Nah, Ya. awalnya itu memang tidak ada kawan sama sekali pertama kali. Oke, siap. Kemudian ada kawan dapat satu kawan Oke, awal dari yang sorry. mengajak. Kawan yang ngajaknya siapa waktu itu di IMETA? Nah, itu dari kawan kami juga, Vigo, Vigo, alumni SMA. alumni Semaba juga. Oh, Semaba. Oke, Semaba. Vigo, siap. Dan rumahnya juga deketan Om. Nah, Sama-sama di Talang Jawa. Nah, Vigo tuh kuliah di fakultas Hukum juga. semester berapa sekarang dia? Semester 7 naik ke 8. Nah, kau go, tadi skripsi kau tuh go. Marah pas out kau kayak. Iya benar. Hati-hati go. Hati-hati go. Oke, oh justru Vigo yang ngajak. Oh, gitu, oke. Untuk pertama kalinya Om. Ah. Sudah itu seiring berjalannya waktu nambah banyak kawan Om. Oke. Banyak kawan dari kawan berbagai daerah lah. Tidak melulu tentang Tanjung Enim dan Ya, Muara Enim. oke. Pas ada dari Rambang, dari Rambang. Hujan Mas, Semendo. Semendo. Oke. Dari Benakat. Ada juga. Adon. Oh, ya. Banyak. Nah, jadi seiring berjalan waktu, Adam ini sudah mendapatkan banyak teman, Om. Oke. Dan lumayan juga di IMETA itu mempunyai proker yang menarik, Ya. proker yang bagus, dan itu sedikit demi sedikit membuat rasa ini tertarik, Om. PD-nya PD-nya Adam tuh untuk Nah, untuk berkecimpung di Oke. dalam panitia itu awalnya. Rasa ingin tahu bagaimana sih menghandle Suatu- acara ini supaya berjalan dengan lancar. Nah, di sekalian situ. juga menghandle dia yang kamu incer. Nah, itu Boleh. Oke, jadi justru awalnya sempet apa ragu-ragu Sempet bergabung ragu, dengan kawan-kawan karena di memang Meta. tidak ada kawan di situ. Oke. Tapi itu tadi Om, seiring berjalannya waktu banyak mendapatkan kawan dan ikut beberapa dalam kepanitiaan dalam Ya. acara tersebut Om. Nah, kemudian di tahun berikutnya alhamdulillah sudah diamanai sebagai kepala departemen humas juga. Oh, Mas juga awalnya. Nah. Oke, siap. Nah, di situ sudah mulai timbul tanggung jawab, Tanggung jawab bagaimana bisa memimpin Departemen Humas itu di tahun periode sebelumnya. Ya. Nah, kemudian di tahun ini alhamdulillah terpilih sebagai Ketua Umum IMETA Sumsel periode 2023-2024. Nah, kalau misalkan ditanya mengapa betah ya, ya? Iya. Mengapa betah di IMETA? Ya itu tadi, karena IMETA itu sendiri bukan soal tentang cara kita berorganisasi dengan baik, namun kita selalu menjunjung tinggi yang namanya sistem kekeluargaan, Ya. yang dimana kami selalu tolong menolong di daerah rantauan tersebut, Ya. Jadi itulah yang membuat saya sendiri betah di IMETA, dan ditambah sekarang sudah mendapatkan amanah dan tanggung jawab sebagai ketua umum. Ya. Jadi semua rasa cinta Terhadap IMETA, semua rasa cinta terhadap IMETA itu bisa terrealisasikan Ya. dengan saya bisa menjabat sebagai ketua ini. Dan kalau misalkan capek, itu pasti capek Ya, Oke. Cuman kalau misalkan kita seneng ngelakuin apa yang kita suka, itu kan rasa capek itu bisa terbayar Ya. dengan hasilnya nanti. Dan kemudian kalau misalkan bertanya juga bagaimana membagi waktunya Ya. nih, membagi waktu antara berorganisasi dan dunia perkuliahan. Kalau tips dari saya sendiri itu memang agak sedikit ribet ya, karena Ya. memang kita harus tetap berorganisasi tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Nah, jadi tipsnya itu ini menurut saya sendiri ya. Oke. Kalau misalkan ada tugas, saya kerjakan tugas di perkuliahan Kuliahan dulu. dulu. Sesibuk-sibuknya saya berorganisasi, Organisasi. tetap menjunjung tinggi yang namanya kewajiban sebagai mahasiswa, itu belajar. Jadi kalau misalkan ada tugas, saya selesaikan dulu tugas itu Oke. sampai selesai. Kalau misalnya ada urusan organisasi, saya kesampingkan dulu. Oke. Sudah tugas selesai, baru saya ke organisasi. Kemudian itu juga itulah sih tipsnya tuh. Jadi Harus pinter-pinter bagi waktu. bagi waktu. gitu. Heeh. Nah, waktu dengan ini sang kekasih gimana? Waktu sang ini Sabtu Minggu. nah ini ya. Ini kan berhubung masih jomblo Jadi Oke, siap. tidak ada fokus iya, lain, benar. cuma Oke. fokus kuliah dengan organisasi. Justru dengan Om. posisi jomblo itulah membuat semangat terus ya. Oke. Bener Oke. Nah, gini, kepengen tahu juga Mas Adam.
merangkul kawan-kawan yang maaf ngomong nih Damai, kita kan walaupun satu kabupaten, 1 kabupaten, tapi kan kita terdiri dari kawan-kawan kita yang berasal dari 22 kecamatan yang dan berbagai macam latar belakang sekolah waktu SMA-nya dan sekarang di Unsri bermacam-macam juga jurusannya. Nah itu triknya gimana? Cara ngumpulin ya memang sih nggak 100% lah ya, tapi cara ngumpulin minimal visi kita, program kerjanya IMETA tuh bisa terlaksana dan benar-benar di backup sama kawan-kawan yang lain. Tipsnya yang pertama itu kan dari IMETA sendiri itu mempunyai Korda, Oh oke, siap. Korda itu kepanjangan dari koordinasi antar wilayah. Nah, misalkan dari Muara Enim. Muara Enim tuh ada sendiri Kordanya, yang mengetuai dari daerah tersebut. Kemudian di Ujan Mas ada lagi, di Gelombang ada lagi, di Ramendangku ada lagi, di Tanjung Agung ada lagi. Nah, itulah salah satu cara IMETA untuk mengumpulkan SDM yang ada di daerah tersebut, Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang bagaimana cara menyatukan visi dan misi, Ya. Nah, bagaimana caranya yaitu dengan sistem kekeluargaan tadi, Kekeluargaan, Kalau misalkan kita sudah merasa ada ikatan keluarga di sana, visi misi itu selalu mengaliri, Selalu mengaliri dengan kita berorganisasi dengan sistem kekeluargaan tersebut. Oke, jadi dasarnya kekeluargaan ya. Dasar kekeluargaan. Oke, sekarang terakhir nih, kepengen tahu resolusinya Adam Prasetya selaku Ketua IMETA di tahun 2024 mendatang. Apa nih? Ini resolusi yang umum atau khusus IMETA, IMETA. Khusus IMETA. IMETA dan pribadinya apa? Khusus IMETA resolusinya yang pertama pasti IMETA itu selalu menjadi organisasi yang berguna bagi mahasiswa sendiri di Kabupaten Muara Enim dan dapat menjadi organisasi yang selalu berguna bagi sosial, bagi masyarakat dan khususnya di Kabupaten Muara Enim. Kami sebagai organisasi daerah khususnya di Muara Enim itu selalu mengharapkan kota kita Muara Enim ini dapat menjadi kota kota yang lebih baik lagi sebelum-sebelumnya. Mungkin dengan cara kami membentuk organisasi ini dapat menjadi cikal bakal kota Muara Enim dapat jauh lebih baik lagi, Yang pastinya IMETA Sumsel itu dapat berguna bagi kami mahasiswa, bagi sosial masyarakat dan kota Kabupaten Muara Enim. Oke. Itulah dia para kanca, ketua kita IMETA dengan Bapak Adam Prasetya. Kepengen tahu satu pembinanya kalian, pembina IMETA, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muara Enim, Dispora Muara Enim. Selamat siang untuk bapak-bapak, ibu-ibu Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Muara Enim hadir di hadapan kita, adik-adik IMETA. Insya Allah selalu memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Muara Enim. Amin. Oke, terima kasih banyak atas mood supportnya saat ini dan kedepannya. Oke semuanya para kanca, terima kasih banyak. Kelar sudah aksi acara kita hari ini ngobras bareng kawan-kawan kita dari IMETA, Ikatan Mahasiswa Kabupaten Muara Enim. Dengan Pio Genti Zahir selaku Humas, kemarin juga Adam Prasetya selaku Ketua, dan juga dengan Arta selaku Ketua Panitia kelas inspirasi yang besok akan diadakan di SMA 2 Muara Enim. Jam 9 sampai kelar dengan narasumbernya Dery Pangestu Ramadan, sosok kodang pemuda Muara Enim. Oke semuanya para kanca, saya DJ Anggi bersama rekan-rekan IMETA pamit mundur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi mudah-mudahan semua yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Dari Tanjung Enim, kota tujuan wisata, kami berempat dibantu oleh tim produksi kami dengan Neneng dan juga Romli, mengucapkan terima kasih banyak dan bye-bye. Assalamualaikum.